Saya cuma ingin menegaskan bahwa kita harus jelas posisinya. Jangan sampai ada kesepakatan menolak hasil pemilu. Jangan kita bawa pemilu kan dia tanggung jawab lagi bikin pemilu baru. Kita harus menuntut kejahatan kecurangan itu dibongkar semua, kembalikan angka-angka itu ke hasil C1 itu di TPS. Setuju. Nah itu yang benar nanti nomor 1 otomatis tanpa harus kita menyebutkannya gitu. Karena itu faktanya begitu. Ini kan dimanipulasi semua. So, the whole business of kecurangan ini adalah mencegah nomor 1 jadi pemenang, kan begitu. Itu berhasil mereka lakukan. Pertanyaan saya kedua, ini perlu dicatat oleh para wartawan. Saya itu mempertanyakan, apakah 02 dalam hal Pak Prabowo rela menjadi pemenang sebagai hasil kecurangan? Apakah seperti itu? Moralitas beliau, saya kira tidak. Jadi kita menghimbau Pak Prabowo sendiri, termasuk partainya. Ini partainya kan termasuk partai tidak tersandra ini, masih oke lah. Menghimbau supaya kecurangan dihentikan dan kecurangan itu dibuktikan. Saya tidak mau menang sebagai presiden yang curang. Saya tidak mau menang sebagai hasil dari kecurangan. Mestinya kan begitu. Jadi beliau bicara. Kita menghimbau begitu. Meskipun banyak teman-teman di sini. Beritahu di Pak Prabowo, jangan mau menjadi korban. Karena begini, kecurangan yang berjalan sekarang itu kan pasti sama dengan kecurangan tahun 2019 yang mengorbankan Prabowo. Masa dia sampai hati menang juga dengan cara yang curang seperti dia dicurangi dahulu. Dia tak boleh. Sebagai Prabowo, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang yang punya kepribadian yang kuat, mestinya dia menolak untuk menang secara curang, dan dia pandai dikalahkan secara curang. Ini mesti dihimbau secara moral. Kembalikan hasil pemilu yang sebenarnya, bukan kembali hasil TPS yang benar itu. Jangan kasih kesempatan lagi tunda pemilu, bikin pemilu baru. Kesenangan itu Jokowi itu. Kesenangan dia. Dia itu bukan dimasukkan lewat cara MPR, repot kalau itu. Kita suruh dia mundur, kita tekan dia. Meminta dia mundur, kita aja. Dan pada proses pengadilan, proses apa itu undang-undang dasar pemilu terlalu rumit itu ini. Dia harus segera berhenti, begitu saja. Dia adalah sumber dari semua kejahatan itu. Harus jelas itu, jangan main-main. Kita ya semua sama gitu. Dia adalah sumbernya. Masa sampai hati Prabowo menerima kemenangan melalui cara curang seperti dia alami tahun 2019. Jadi justru Prabowo yang protes ini, saya tidak mau menang. Oh, saya begitu. Karena itu, kasihan Pak Prabowo itu sepertinya sudah menjadi alatnya Jokowi. Dia tidak tahu itu Jokowi tidak pernah berdua dengan Prabowo, yang dia berdua itu anaknya. Prabowo itu cuma tunggangan saja. Itu harus disadarkan semua kawan-kawan ini. Jangan sampai kita salah paham gitu. Kalau itu apa? Betul-betul Jokowi itu berusaha dengan segala cara supaya Prabowo jadi presiden. Bukan itu tujuannya, Pak. Anda keliru kalau memahami seperti itu. Jokowi kan bohong semua orang dari dulu. Jadi sebenarnya kejahatan Jokowi itu adalah kejahatan yang lebih daripada TSM. Itu membohongi ratusan juta orang setiap hari. Setiap hari, bukan hanya sekarang. Dan kemarin-kemarin, bohong terus. Kalau kita mau dipimpin oleh orang seperti itu. Jadi jangan pernah ada di hati Anda menerima itu. Anda masuk neraka juga nanti ikutan. Harus ditolak itu. Jadi saya kira harus jelas kalimat ini. Hari ini tegaskan aja. Kita sebentar dia mundur. Jadi kita harus Indonesia. Republik Indonesia berubah. Itu menjadi kehadiran dia sebagai pemimpin
sampai hampir 10 tahun itu aib buat bangsa kita. Merusak sejarah Indonesia. Malu kita. Saya kira itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.